Desa adat Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli. Desa ini telah berusia lebih dari 700 tahun atau sudah ada sejak abad ke-13. Desa adat Penglipuran merupakan salah satu kawasan pedesaan di Bali yang memiliki tatanan yang teratur. Penataan fisik dan struktur desa tidak lepas dari budaya yang dipegang teguh masyarakatnya secara turun-temurun. Karena memiliki keunikan tersendiri, Desa Penglipuran juga merupakan desa wisata. Karena itu, tidak pernah sepi wisatawan. Selepas gerbang desa, terdapat ruang terbuka dengan spanduk ucapan selamat datang. Secara administrasi, Desa Penglipuran termasuk dalam Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli. Lokasinya terletak di sisi jalan utama Kintamani Bangli, atau berjarak sekitar 45 km dari kota Denpasar. Topografi Desa Penglipuran berundak-undak, mirip dengan sistem persawahan subak di Bali. Jalan utama desa membujur dari utara ke selatan, terbuat dari batu gunung dipadukan dengan semen dan ditata rapi. Desa ini berudara sejuk karena terletak di kaki Gunung Batur pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Desa Penglipuran adalah merupakan sebuah desa adat yang dari status daripada leluhur kami adalah termasuk desa kuno. Jadi desa kuno dan merupakan keturunan dari masyarakat Bali Aga. Ya. Nah, masalah beda dengan desa-desa lain mungkin di zaman sekarang ini, pada prinsipnya desa adat di Bali itu sama. Dia memiliki konsep tata ruang dan lain sebagainya. Tetapi yang nampak beda di zaman modernisasi ini adalah keberhasilan di dalam rangka melestarikan budayanya. Nah itu. Jadi yang menyebabkan beda mungkin tata ruangnya, yang desa-desa lain sudah ada yang berubah, dia lebih banyak digempur oleh arus modernisasi, tetapi kami di Penglipuran masih bisa mempertahankan keaslian daripada tradisi desa adat Penglipuran. Keistimewaan Desa Penglipuran adalah konsep tata ruang desa yang diselaraskan dengan konsep tata ruang dalam agama Hindu. Wilayah desa terbagi dalam 3 bagian atau trimandala yang memiliki tingkat fungsi dan tingkat kesucian yang berbeda-beda. Konsep trimandala ini diimplementasikan dengan orientasi utara dan selatan. Utara adalah kaje atau tempat tinggi yang merupakan tempat utama mandala. Bagian ini merupakan tempat yang paling disucikan. Lokasinya paling tinggi, tempat Balai Agung, Pura Penataran. Ke arah selatan masuk kategori Madya Mandala, yang merupakan ruang pemukiman atau pekarangan warga desa adat Penglipuran yang dibagi menjadi 2 jejer, di barat dan timur.
Di antara dua bagian pemukiman ini terdapat jalan persamaan yang merupakan ruang terbuka desa yang tak boleh dilalui kendaraan bermotor. Hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Di bagian ketiga, bagian paling selatan, lokasi paling rendah merupakan bagian Niste Mandala yang menjadi lokasi kuburan atau setra. Keunikan kuburan di desa adat Penglipuran tidak ada batu nisan, sehingga bila dilihat sekilas tampak seperti tanah lapang. Nah, kami di Penglipuran memang tidak memakai batu nisan karena begitu warga kami meninggal, dikubur itu sudah rata dengan tanah. Tidak perlu ada identitas, di sini mayatnya si A yang dikubur, di sini mayatnya si B yang dikubur, tidak ada seperti itu. Nah, mengapa demikian? Karena ketika upacara pengabenan kan ada biasanya warga yang dalam upacara ngabennya itu mengangkat kembali mayat yang telah dikubur atau menggali kembali mayat yang telah dikubur. Tetapi kami di Penglipuran itu tidak melakukan penggalian mayat kembali. Jadi dibuatkan badan seperti orang-orangan sebagai simbolis badan kasar mayat itu sendiri di dalam ritual upacara ngabennya. Jumlah warga desa Penglipuran keseluruhan sebanyak 234 keluarga. Namun warga desa utama atau warga desa adat Pengarep hanya berjumlah 76 keluarga sesuai dengan jumlah kafling pekarangan yang ada di desa adat ini. Di Jejer Barat sebanyak 38 pekarangan dan di Jejer Timur sebanyak 38 pekarangan. Pekarangan-pekarangan itu ditempati secara turun-temurun, tidak ada pergantian. Jadi kecuali di dalam sebuah pekarangan umpamanya tidak ada generasi penerusnya atau pewarisnya, bisa saja digantikan oleh warga yang lain. Itu atas petunjuk desa. Informasi tentang pura. Sejarahnya.
Inilah yang dimaksud di dalam sejarah, yaitu Candi Tebing Pura Gunung Kawi, di mana Candi Tebing Gunung Kawi dibangun semasa anak bungsu atau Udayana sebagai raja di Bali. Keindahannya, upacara keagamaannya, saksikan dalam Jelajah Pura di Indosiar. Berita-berita terbaru setiap hari. Awali pagi Anda bersama Fokus Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Pagi dengan tampilan baru yang lebih dinamis dan segar kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mengisi waktu Anda bersantap siang di patroli. Dan ini dia berita utamanya. Info teraktual di sore hari dalam Fokus Sore. Bersama saya, Jimmy Darusman, kita ikuti Fokus Sore selengkapnya. Lengkapi informasi Anda bersama Indosiar. Warga Desa Adat Penglipuran sangat menjaga kelestarian hutan bambu yang merupakan warisan leluhur mereka, masyarakat Bayung Gede. Desa ini memang dikelilingi hutan bambu. Dari 112 hektar luas wilayah Desa Penglipuran, 45 hektar diantaranya merupakan hutan bambu yang terletak di bagian utara, barat, dan selatan desa. Bambu juga dimanfaatkan warga desa ini sebagai bahan baku untuk pembuatan bangunan. Beberapa bangunan di desa ini atapnya terbuat dari sirap bambu. Selain itu, bambu dimanfaatkan warga desa untuk membuat barang kerajinan. Sebagian warga Desa Penglipuran memang mencari nafkah dengan menjadi pengrajin. Berbagai produk kerajinan ini dijual kepada wisatawan yang datang dan juga melalui beberapa pasar seni yang terdapat di Bali, seperti Pasar Sukawati, Tegal Alang, dan Ubud. Bagi kaum muda, lebih banyak yang tertarik merantau ke luar negeri. Pilihan utama mereka bekerja di kapal pesiar. Masyarakat adat di sini memang tidak membatasi diri berhubungan dengan dunia luar, termasuk dalam hal mencari nafkah. Jadi kami di Penglipuran ini memang diberikan julukan objek wisata desa tradisional dalam konsep pelestarian budaya. Namun di dalam melestarikan budaya kami tidak memiliki suatu program untuk memproteksi budaya luar. Jadi budaya yang masih relevan, yang merupakan warisan leluhur kami tetap kami lestarikan, tetapi kami juga menerima budaya-budaya modern yang mempengaruhi atau masuk ke wilayah kami dengan catatan tidak merusak atau menghilangkan budaya aslinya. Dalam konsep pernikahan kami eksogami maupun endogami boleh. Tetapi yang perlu diketahui bahwa konsep di dalam keluarga desaan kami, dalam sistem pernikahan itu wanita Bali menikah ikut suami.
Nah, jadi secara otomatis warga yang datang ke Penglipuran umpamanya, otomatis dia akan mengikuti adat atau tradisi daripada desa adat Penglipuran. Karena asas kekeluargaan kami adalah patrilineal. Kehidupan terus bergerak, namun warga desa adat Penglipuran tetap mempertahankan tradisi dan budaya yang diwariskan leluhurnya hingga tak lenyap di telan zaman. Informasi tentang pura. Sejarahnya. Inilah yang dimaksud di dalam sejarah, yaitu Candi Tebing Pura Gunung Kawi, di mana Candi Tebing Gunung Kawi dibangun semasa anak bungsu atau Udayana sebagai raja di Bali. Keindahannya. Upacara keagamaannya. Saksikan dalam Jelajah Pura di Indosiar. Berita-berita terbaru setiap hari. Awali pagi Anda bersama Fokus Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Pagi dengan tampilan baru yang lebih dinamis dan segar kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mengisi waktu Anda bersantap siang di patroli. Dan ini dia berita utamanya. Info teraktual di sore hari dalam Fokus Sore. Bersama saya, Jimmy Darusman, kita ikuti Fokus Sore selengkapnya. Lengkapi informasi Anda bersama Indosiar.
Desa adat Penglipuran memiliki 3 tempat suci utama, yaitu Pura Penataran, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Pura Penataran atau Balai Agung berada di bagian utara desa, di lokasi paling tinggi, tepat di jalur utama jalan desa. Pura Penataran memiliki areal paling luas. Di bagian utamanya terdapat pelinggih dengan Meru Tumpang 3 dan Tumpang 5. Pura Penataran ini menjadi tempat utama dilaksanakannya upacara keagamaan bagi warga desa adat Penglipuran. Sebagai desa adat, ya, paling tidak harus ada 3 tempat suci yang utama yang disebut dengan istilah kayangan 3 atau kayangan desa, yaitu Pura Desa Penataran atau Balai Agung. Itu adalah merupakan setana Dewa Brahma, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi beliau sebagai pencipta. Nah, kemudian Pura Pusah. Pura Pusah adalah setana Dewa Wisnu, manifestasi Tuhan sebagai pemelihara, sebagai pelindung atau pengayom. Kemudian pura yang ketiga yaitu Pura Dalem, yaitu pura setana Dewa Siwa Durga dalam manifestasi Tuhan sebagai pelebur atau pemerlina. Jadi itu syarat minimal, syarat sebuah desa adat. Jadi ada Pura Penataran atau Balai Agung atau Pura Desa, ada Pura Pusah, ada Pura Dalem. Kegiatan keagamaan warga desa adat Penglipuran dipusatkan di Pura Penataran. Petang ini, seluruh warga desa melakukan upacara penyucian bangunan atau melaspas. Ada 5 bangunan yang dilakukan upacara penyucian. 2 buah balai kulkul, 1 gapura pura yang baru dipugar, 1 balai pesamuan atau pengaruman, dan 1 balai tempat penyimpanan gamelan dan gong. Warga desa memenuhi pura. Sejumlah sesaji diletakkan di bagian utama pura. Upacara dipimpin Jero Kubayan. Setiap kegiatan di dalam masyarakat kami, karena ini adalah tempat milik warga desa, secara otomatis pesertanya atau diikuti oleh warga daripada desa adat Penglipuran dengan mengaturkan sesajen-sesajen sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi sebagai lembaga desa adat sudah membuat sesajen yang untuk kepentingan kita bersama. Tujuan daripada upacara melaspas ini adalah untuk menyucikan bangunan, karena bangunan itu habis direnovasi atau baru selesai dibuat gitu, sebelum dipakai atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Menjelang malam upacara dimulai.
Berbagai sesaji telah disiapkan. Asap dupa mengepul dan api obor dinyalakan. Upacara diawali dengan pemercikan air suci ke lingkungan oleh kaum wanita. Rangkaian prosesi melaspas ini diisi dengan pembunyian kentongan oleh pria dewasa dan anak-anak. Membunyikan kentongan ini untuk menimbulkan kegaduhan, sehingga para buta kala pergi dari lingkungan sekitar. Upacara dilanjutkan dengan simbolisasi pembersihan lingkungan. Hari semakin gelap, bulan mulai terlihat di langit di atas pura. Peserta upacara pun mendapat percikan air suci. Kini tiba pada puncak acara, dilakukan persembahyangan. Upacara diakhiri dengan pemberian air suci kepada peserta upacara. Upacara penyucian bangunan atau melaspas selesai dilakukan. 5 bangunan penting yang baru dibangun dan dipugar telah selesai disucikan. Melalui penyucian, diharapkan warga desa adat Penglipuran terhindar dari segala mara bahaya.